sekalian, telah meluangkan waktunya. Di sini kami akan melakukan preskon terkait adanya laporan polisi dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Saudara SP selaku oknum anggota DPRD Komisi 3 sesuai dengan laporan polisi yang telah dibuat di Polda Sumatera Utara atas nama pelapor klien kami bernama Andrian. Laporan tersebut tertuang dalam surat tanda terima laporan garing B garing 582 garing 4 Romawi 2025 tertanggal 22 April 2025. Satu lagi, klien kami yang bernama Suyarno, laporannya tertuang dalam surat tanda terima laporan 584 garing 4 Romawi 2025 tertanggal yang sama 22 April 2025. Jadi nanti kami akan menjelaskan atas dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota DPR berinisial SP, bagaimana peristiwa sebenarnya terjadi, itu yang pertama. Yang kedua, terhadap konteks pelanggaran hukum yang dilakukannya. Dan yang ketiga, kami nanti akan membahas dan menegaskan untuk aparat penegak hukum melakukan proses hukum yang transparan, biar ini terang benderang, jangan ada yang ditutupi. Jadi pertama kami akan menyampaikan peristiwanya kepada klien kami Andrian. Mungkin ada yang mau disampaikan gimana kronologisnya kemarin? Ya, pertama kali dia mengirim surat ke tempat usaha di kami ya, di Sengambiar di tanggal 3. Setelah tanggal 3 itu saya dihubungi di tanggal 7 untuk kalau kamu kawan saya, kamu boleh datang ke komisi untuk kita ngobrol gimana atasi masalah ini. Kamu bermasalah di pajak. Siap ketua. Besok saya bakal ke tempat ketua di komisi di tempat dia. Setelah di situ saya duduk sama dia di depan, saya di sini, dan ada stafnya namanya Said. Di situ saya ditanya omset harianmu berapa? Saya jawab 4 juta per hari ketua. Oke. Habis itu berarti 1 bulan lu harusnya setor ke negara 12 juta karena omset bulanan kan 120 juta, 10% kan 12 juta. Kenapa yang kamu setor cuma 1,5 juta di per bulan? Saya bilang, yaudah kamu inilah, kamu bagilah gimana, kamu setor sama saya 5 juta biar saya atur sama teman saya di DPRD. Jangan ketua, 3 juta aja lah ikut ketua, saya bilang. Habis itu dia bilang, udah 4 juta aja, oke ketua, deal, saya bilang. Setelah deal, duduk bersama lama, itu saya dibilang, lu teman saya, makanya saya bantu. Kita lihat dari sini ke depan, dari sini gak usah lihat belakang. Kalau saya lihat dari sini ke belakang, kamu nunggak pajak sekitar 2 tahun lebih, harusnya kamu harus bayar 200 jutaan. Oke, itu ada pidananya loh katanya. Kalau bayar pajak nggak sesuai ada pidananya. Saya di situ merasa terancam dan saya takut. Habis itu udah ada deal 4 juta, saya pulang. Di hari Senin saya memberi dia uang 4 juta itu kepada Bang Ucok kasih ke Ari Siregar, staf dia. Habis itu sampai ke dia. Itu ngomongin bang sama stafnya bang? Ya, masih sama stafnya, nggak langsung sama SP-nya bang? Kalau ngomongin Ketemu ya bang ya? Berarti sudah berapa kali terima kasih? 3 kali. Sudah 3 kali berarti? Yang berikan itu bang, 4 juta itu tiap bulan? Tiap bulan. Setor ke SP? SP. Selain SP ada nggak bang teman-teman yang lain juga yang bersama waktu datang itu bang? Biasanya transaksi itu bang? Maksudnya? Yang transaksi itu bertemu itu ada nggak anggota dewan lain gitu bang? Enggak, saya sama teman saya cuma jumpa dia. Sama dia? Anggota dewan tidak ada teman. Nggak ada yang lain ya bang ya? Selain 4 juta itu ada uang lain bang, nominal lain nggak bang? Tidak. Yang diminta? 4 juta aja. Udah berang 3 bulan ya? 3 bulan. Terkait pembelian stick itu bang? Itu yang bulan ketiga saya bayar. Dia belanja stick sama saya 7.135.000. Saya bilang sama dia, ya udah ketua transfer saya 3.135.000 saja.
4 juta uang bulan yang April. Berarti potong langsung ya? Potong ya. Potong bulanan bulan April gitu ya? Ya, ini ada buktinya nih. Ya, nanti kita jelaskan juga ke kawan-kawan media. Itu chat abang sama SP itu bang? Chatnya bang ya? Ya, chat saya sama SP. Oh, ada buktinya semua ya bang ya? Bukti transfer ya. Bukti transfer juga Nomor ada bang ya? rekening saya, chat dia. Ada yang lain bang buktinya bang? Ada, ini dari si Aris. Oh ini dari stafnya itu bang ya? Ya, Yang ngaku-ngaku dari stafnya ya bang ya? ya. Ini bukti kunjungan pertama ini. Nah, Yang pertama. Oh mereka bawa surat juga yang atasnamakan lembaga mereka ya? mereka pernah kunjungan nggak bang ke tempat abang ke Kalau lokasi? saya tidak. Nggak pernah. Cuman ngomong aja lah ya. Mau kayak diancam. Itu abang bayar 4 juta ke dia, bukan store ke pajak ya? Bukan, ke dia, Ke dia. ke salon. Jadi pajak bukan abang bayar nggak pak? Nggak abang Bayar bayar. tak? 1,5 tidak diubah. Tak bayar. Selain abang siapa lagi bang yang Banyak rumah-rumah biar lain banyak. Ini nih sama abang ini. Ya. Ini Kalau tidak salah saya itu ada 3 orang anggota dewan dan 2 orang stafnya ya, 1 staf pribadi dan 1 lagi staf anggota dewan. Awalnya ditanya masalah perizinan kami, yang dipermasalahkan izin dari gedung itu. Jadi ditanya awal itu, diumpamakan misalnya gedung kalian ini untuk gudang, itu kan izinnya untuk gudang, kenapa kalian jadikan ke rumah biliar? Mana izin ke rumah biliarnya? Kalau nggak ada, kami minta ini disegel gitu. Jadi saat itu dia sempat menyebut angka demi rumah biliar kami tidak disegel. Dia menyebut angka itu kepada supervisor kami yang bernama Leoni. Kemudian Leoni teruskan ke saya. Baru saya ngomong ke Salomo, ke SP. Jadi supaya jangan disegel. Nah, kemudian SP ini langsung melemparkan ke stafnya untuk berhubungan ke sama stafnya. Silakan kalian saling tukar nomor ponsel supaya kalian bisa berhubungan. Akhirnya kami berhubungan via ponsel dan kami ketemuan di Hotel Pak Dede membicarakan masalah ini. Kemudian waktu di hotel kami sudah menyetujui untuk pembayaran yang 50 juta. Tapi mereka juga minta bulanan 10 juta. Tapi kami tidak menyetujui. Dari pihak perusahaan kami, daripada kita seperti itu, ya udah silakan mereka segel aja. Kita sudah nggak peduli dengan masalah ini. Akhirnya mereka menyetujui dengan uang 50 juta tadi demi tempat kami tidak disegel. Akhirnya besoknya saya berhubungan lagi dengan stafnya untuk ketemuan dan menerima pembayarannya tadi. Kami bertemu di Jalan Pasundan Ujung, Simpang Gatot Subroto, dengan stafnya oknum tadi, dan saya sendiri langsung menyerahkan uang itu 50 juta di dalam mobil CRV tipe lama ya, warna putih. Cuma saya lupa BK-nya berapa. Setahu saya BK-nya 1898, cuma saya nggak tahu nomor seri belakang warna putih. Nah, setelah itu nggak ada masalah lagi. Di tanggal 28 Maret dia sempat menghubungi saya lagi untuk menanyakan masalah pajak kita. Jadi di tanggal 28 itu saya sempat menjawab sama dia, maaf saya lagi di luar, kalau mau menanyakan masalah pajak silakan datang ke kantor, jangan tanya ke saya, coba tanya ke admin di kantor bagian admin, saya bilang.
Setelah itu nggak pernah ada hubungan apa-apa lagi. Dan terakhir si staf tadi menghubungi saya di tanggal 21 bulan April. 21 bulan April di jam 1.33. Tapi tidak saya angkat. Sudah setelah itu nggak ada hubungan apapun lagi. Itu yang 3 itu bang, selain SP abang kenal nggak yang 3 itu yang datang? Yang saya kenal si Aris, si staf pribadi ya, maksudnya staf pribadi. Langkah hukum dan harapannya kepada Kalau penegak kami melihat situasi ini sesuai dengan laporan tadi yang kami jelaskan, ini kan sudah ada dugaan perbuatan. Artinya apa? Ketika kita sinkronkan nanti ke pelanggaran yang dimaksud, ini ada bisa jadi 2 alternatif pilihan. Yang pertama secara pidana umumnya ini masuk ke ranah pidana umum pasal 268 KUHP. Tapi kalau kita nanti mengaitkan memang dugaan ini benar adanya, mengaitkan kepada institusi selaku penyelenggara negara, ini udah masuk ranah tipikor. Karena ada dugaan pemerasan yang dilakukan oleh penyelenggara negara kepada pelaku usaha. Jadi tadi kita lihat juga dari surat yang diberitahukan itu kan sifatnya administratif, yang harusnya fungsi DPR ini mengawasi, bukan sebagai eksekutor. Nah, kalau masalah pajak itu kan udah urusan Bapeda, Kota Medan langsung. Suratnya ada kop surat Ada DPRD suratnya, ya bang ya? ada. Tadi kita tunjukkan ke rekan wartawan kan, ada suratnya. Ada kop surat Surat kepala resmi ya? kepala suratnya ada langsung, bang ya? ya. ditandatangani ketua tuh bang, Ditandatangani, ketua DPRD ya. Ketua DPRD. Resmi nih ya bang. Ya, resmi. Dan kami juga berharap dengan adanya laporan ini, pihak Polda Sumatera Utara melalui Bapak Kapolda, Pak, kami mohon proses secara hukum transparan, jangan ada yang ditutupi. Itu aja pesan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.